Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Abdul Rahman dengan nomor NPM 17111846 dari kelas 3K07 ingin menjelaskan tentang teknologi sistem cerdas. Teknologi sistem cerdas menurut para ahli ialah menurut John McCarthy, kecerdasan buatan ialah memodalkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar meniru perilaku manusia. Menurut H.A. Simon, kecerdasan buatan ialah sebuah tempat penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan ialah cabang dari simbol ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan jumlah aturan. Alan Turing berkata, jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal, komputer bisa dikatakan sebagai komputer yang cerdas atau mempunyai kecerdasan. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian menurut para ahli tentang kecerdasan buatan. Sementara yang membedakan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami ialah kecerdasan manusia berkisar pada beradaptasi dengan lingkungan menggunakan kombinasi beberapa proses kognitif. Bidang kecerdasan buatan berfokus pada perencanaan mesin yang dapat meniru perilaku manusia, namun peneliti AI mampu menerapkan AI lemah, tetapi tidak AI kuat. Pada faktanya, beberapa orang percaya bahwa AI yang kuat tidak pernah mungkin terjadi karena berbagai perbedaan antara otak manusia dan komputer. Jadi saat ini kemampuan untuk meniru perilaku manusia dianggap sebagai artificial intelligence. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan pasti akan membuat hidup lebih nyaman bagi umat manusia di tahun-tahun mendatang, dan bahkan memaksa manusia untuk mengembangkan keahlian mereka. Mungkin tidak akan pernah mungkin bagi mesin seperti itu untuk sepenuhnya menggantikan sumber daya manusia. Artificial intelligence versus human intelligence. Natural existence, kecerdasan manusia berkisar pada beradaptasi dengan lingkungan menggunakan kombinasi beberapa proses kognitif, sedangkan kecerdasan buatan berfokus pada perencanaan mesin yang dapat meniru perilaku manusia. Dalam hal memory usage, manusia menggunakan memori konten dan pemikiran, sedangkan robot menggunakan instruksi bawaan yang dirancang oleh para ilmuwan. Mode of creation, kecerdasan manusia lebih besar karena ciptaan Tuhan, dan kecerdasan buatan sepertinya namanya adalah buatan kecil dan sementara diciptakan oleh manusia. Selain itu, kecerdasan manusia adalah pencipta sebenarnya dari kecerdasan buatan, meskipun mereka tidak dapat menciptakan manusia yang superior. Learning of process, kecerdasan manusia didasarkan pada varian yang mereka temui dalam hidup dan respon yang mereka dapatkan yang dapat menghasilkan jutaan fungsi secara keseluruhan dalam hidup mereka. Namun, kecerdasan buatan didefinisikan atau dikembangkan untuk tugas tertentu saja, dan penerapan pada tugas lain yang mungkin tidak dapat dilakukan dengan mudah. Sejarah kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada zaman kuno dalam mitos, cerita, dan desas-desus tentang makhluk buatan yang diberkahi dengan kecerdasan atau kesadaran oleh pengrajin. Benih-benih kecerdasan buatan modern ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an. Sebuah musim yang didasarkan pada esensi abstrak benaran matematika. Perangkat ini dan ide-ide di baliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Dan istilah kecerdasan buatan pertama kali ditemukan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan sebab sebagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsipnya juga terus berkembang, meskipun istilah kecerdasan buatan baru muncul tahun 1996. Tetapi teori-teori yang mengarah ke kecerdasan buatan sudah muncul sejak tahun 1941. Contoh penerapan artificial intelligence. Salah satu contohnya ialah Siri.
adalah salah satu asisten pribadi virtual paling populer yang ditawarkan oleh Apple di iPhone dan iPad. Asisten yang diaktifkan sebagai suara perempuan ramah berinteraksi dengan pengguna dalam rutinitas sehari-hari. Dia membantu Anda menemukan informasi, mendapatkan petunjuk arah, dan mengirim pesan. Melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, dan menambahkan acara ke kalender. Siri menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mendapatkan pernyataan dari permintaan bahasa alami yang lebih cerdas dan mampu memahami. Ini pasti salah satu contoh paling ikon dari kemampuan belajar pada mesin smartphone. Sementara contoh selanjutnya ada di Tesla. Tidak hanya smartphone, tapi mobil juga sudah bergeser ke arah artificial intelligence. Tesla adalah salah satu yang meniadakan driver manusia. Ini adalah salah satu teknologi mobil terbaik yang tersedia sampai sekarang. Mobil ini tidak hanya mampu meraih banyak penghargaan, tetapi juga fitur seperti mengemudi sendiri, kemampuan prediktif, dan inovasi teknologi mutlak. Jika Anda seorang pecandu teknologi dan bermimpi memiliki mobil yang ditampilkan di film-film Hollywood, Tesla adalah salah satu mobil contoh dengan teknologi yang sangat canggih. Dari penjelasan yang saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem cerdas akan sangat membantu manusia dalam segala bidang, mulai dari industri, rumah tangga, otomotif, dan lain-lain. Akan tetapi, sistem cerdas juga merupakan ancaman yang sangat berbahaya karena rentan dihack. Berikut adalah sumber-sumber dari hasil penelitian saya mengenai artificial intelligence. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.